Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Nizam di channel YouTube saya Afdal Dinamullah. Sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, mohon supportnya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaik dari hasil karya saya dan merekam berbagai aktivitas yang saya lakukan dalam beberapa perjalanan yang akan saya lakukan saat ini. Jadi jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe karena itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah iya guys, ada mungkin saya akan jadi beberapa part dari videonya. Ini mungkin akan menjadi part yang terakhir dari episode perjalanan saya kali ini dari Pulau Bali ke Pulau Jawa. Dan sekarang saya sudah tiba di Kabupaten Banyuwangi dan sudah memasuki setengah perjalanan menuju ke tempat lahir saya, kota tercinta, yakni kota Suwarsui, kota Jember. Ini juga harinya sudah lumayan gelap guys, jadi agak ini juga guys, menakutkan nanti jika dalam keadaan gelap saya melintasi tempat-tempat yang sepi, pedesaan-pedesaan, bahkan jadi lumayan mengerikan guys. Bisa jadi ada beberapa gangguan dari jin ya guys. Saya termasuk orang-orang yang percaya bahwa jin itu ada guys, karena saya pernah belajar, pernah membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang jin, dan itu saya sangat percayainya guys, sebagai firman Tuhan dan sebagai kitab paling agung, kitab paling terpercaya, dan kitab paling terjaga. Ya, jadi saya pernah membaca dan belajar beberapa tafsir Al-Quran, pernah belajar tafsir sebuah tafsir dalam sebuah kitab, itu namanya Tafsir Ayatul Ahkam Rawaidul Bayan, karya Muhammad Ali As-Sobki. Itu adalah tafsir tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan fikih guys. Kebanyakan itu adalah surat-surat yang madani. Dan ada beberapa juga tafsir, ada tafsir Yasin Amami, tafsir Jalalain. Juga saya pernah membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran dan juga membaca tafsirnya itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat tertentu yang bernama surat Al-Jin, yakni adalah sebuah surat yang menceritakan tentang seluk-beluk jin, ciri-ciri mereka, kemudian bagaimana mereka bersikap, lengkap guys, di dalam surat Al-Jin namanya. Kalau nggak salah itu total ayatnya ada 28. Jadi teman-teman sekalian yang mau belajar namanya, silakan membaca di dalam Al-Quran surat Al-Jin untuk lebih teredukasi dan menambah pengetahuan dan wawasan tentang jin. Jadi oleh karenanya ketika melakukan perjalanan di malam hari ada sedikit ini rasa agak ngeri-ngeri sedap guys. Di antaranya juga kita harus berhati-hati dan menjaga diri, jangan sampai terganggu atau bahkan sampai kecelakaan. Makanya dianjurkan sebelum berangkat baca doa. Oh ya, saya tadi sudah melakukan doa ya guys ketika di awal perjalanan. Mungkin nanti ketika ada di
video yang saya upload mungkin akan ada di part pertama. Jadi ada beberapa bacaan doa yang mesti dibaca ketika melakukan perjalanan. Setidaknya kita bertawakal kepada Allah bahwa perjalanan kita akan aman seperti itu, guys. Saya bacakan sedikit ya guys tentang surah Al-Jin ayat 1 itu kalau ini tentang jin ya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi itu ayatnya guys. Mungkin kalian tidak mengerti bahasa Arab, saya coba terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Katakanlah, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah, maksudnya kepada Nabi Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad disampaikan oleh malaikat Jibril seperti ini. Katakanlah, uhiya ilayya, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya para jin telah mendengar sebuah bacaan. Maksudnya Al-Qur'an ya guys, di sini bacaannya. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kemudian para jin itu berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Maksudnya Al-Qur'an guys. Jadi jin juga mendengarkan Al-Qur'an guys. Dikatakan bahwa nilai seni, nilai estetika dari setiap bacaan di dalam Al-Qur'an itu mengandung nilai seni yang amat sangat tinggi. Itu menurut orang-orang Arab yang pada waktu itu memang adalah para penyair guys. Seni Al-Qur'an jauh di antara syair-syair mereka. Bagaimana mungkin Al-Qur'an itu bisa orang-orang mengatakan bahwa itu dikatakan oleh Muhammad, dikarang oleh Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sendiri adalah seseorang yang tidak mengerti cara membaca dan cara menulis guys. Jadi untuk menghindari tuduhan dari mereka para kafir Quraisy waktu itu, jadi Nabi Muhammad terlahir sebagai namanya seorang ummi, yakni tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun kata-kata yang diucapkan bernilai seni yang amat sangat tinggi karena setiap perkataannya itu adalah wahyu, yakni adalah sesuatu yang disampaikan Tuhan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi beliau tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Beliau bersabda sesuai dengan titah dari Robnya, disampaikan dari Tuhan, dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad. Ya. Anyways, intinya bahwasanya jin itu ada guys. Jadi mereka hidup berdampingan dengan kita, mereka bisa mendengar kita, namun ada sebagian orang yang telah diizinkan oleh Allah bisa juga mendengar mereka. Kita menyebutnya seorang yang indigo, dan mereka bisa tahu tentang kita guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kita melintasi Kabupaten Banyuwangi ya guys sekarang. Ini juga sudah mulai gelap dan malam. Jadi harus hati-hati ini di jalan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mohon doanya guys, kalau video ini diupload
itu berarti saya sampai dalam keadaan aman guys. Dan saya bersyukur jika video ini bisa diupload, berarti saya sampai ke Jember dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih hidup, yang terpenting ya. Ya begitulah guys, ini sudah mulai gelap guys. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga setelah sekian lama. Bertemu dengan mereka, rindu mengobati rindu yang sudah terpendam sangat lama. Iya. Kita salib dulu guys, karena truknya cukup lambat ya untuk ini, karena bebannya yang sangat banyak ya, membawa ini bahan bakar. Akhirnya truk Pertamina berjalan tidak terlalu cepat ya, karena juga ukurannya yang raksasa. Ini juga termasuk jalan utama yang menghubungkan Jawa dan Bali untuk jalur selatan guys. Jadi di sini lumayan padat truk-truk angkutan, juga pick up pengangkut barang, karena ada proses di sana untuk pengiriman barang yang dibutuhkan di Bali, akhirnya diimpor dari Pulau Jawa, mulai dari bahan makanan dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi faktor kenapa harga-harga makanan pokok, kemudian juga beberapa barang yang berada di Bali itu harganya bisa lebih mahal, karena barang-barangnya dikirim dari Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya, jadi harganya lebih mahal. Sebagai pembayaran supir, jasa angkutan, dan juga pembayaran bahan bakar, seperti itulah. Bismillah ya guys, semoga aman, karena ini gelap sekali jalannya. Juga saya mendengar dari beberapa teman di Pratawan mengenai jalan di Banyuwangi ini ya guys, sampai ke Gunung Kumitir. Katanya mereka bertemu dengan beberapa hal aneh, disebutnya karena tempatnya angker katanya. Jadi nggak tahu juga ya guys, karena untuk melihat langsung hantu itu saya belum pernah guys. Mungkin salah satu dari kalian para viewers pernah bertemu dengan hantu, silahkan ceritakan di kolom komentar, atau bisa DM ke IG saya. Kita bisa mengobrol, berbagi cerita, juga bisa berteman, seperti itu guys. Oke guys, ini juga saya sudah capek guys, ngomong terus mulai tadi di awal perjalanan. Jadi saya stop dulu, kalian tetap bisa menonton videonya sampai akhir. Saya ganti dengan musik ya guys nantinya, daripada bengong kan guys, gak ngomong. Jadi mungkin nanti akan saya tambahkan musik untuk menemani perjalanan kita kali ini. Jadi inti dari vlog ini adalah saya bisa sharing, bisa ngobrol dengan kalian yang ada di rumah, baik itu kalian menontonnya di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Saya ucapkan
selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para viewers. Kalian bisa menonton dan tiada maksud lain kecuali saya ingin berbagi apa yang saya lihat di jalan dan apa yang saya temukan di jalan, agar supaya kalian juga bisa melihatnya di rumah, terutama untuk para Jones yang hobinya rebahan di kamar. Jadi cukup menonton video saya, otomatis kalian bisa melakukan perjalanan jauh bersama dengan saya. Begitu ya guys. Oke guys, saya akhiri dulu obrolan kita kali ini. Selamat menonton perjalanannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.